UTBK sebentar lagi. Kira-kira barang apa aja sih yang mesti kita bawa pas hari H ujiannya? Mau tahu? Yuk langsung saja kita bahas di video kali ini. Balik lagi di Gabriel Media Channel. Gimana, kalian pasti udah selesai finalisasi untuk SBMPTN kan? Jadi ini tinggal menunggu hari H ujiannya. Wah, deg-degan gak tuh ya? Nah, ini ngomongin tentang hari H ujian, banyak banget yang teman-teman tuh harus mulai persiapkan dari sekarang supaya nanti tuh enggak was-was, enggak kaget gitu ya pas hari H ujian. Karena banyak banget, ada beberapa ya teman-teman yang udah berpengalaman gitu ya di UTBK tahun kemarin yang gagal untuk ikut UTBK karena hal-hal sepele. Apa itu hal-hal sepelenya? Nah, langsung aja nih kita bakal bahas hari ini tentang apa aja barang yang nggak boleh ketinggalan waktu hari H ujian di UTBK tahun 2022. Mulai dari yang pertama, karena kita masih ada di suasana pandemi ya teman-teman ya. Jadi masker itu nggak boleh kelupaan. Kalian harus pakai masker yang menjaga protokol kesehatan. Kalau mau bawa hand sanitizer juga boleh ya, tapi yang diutamakan itu maskernya dulu. Nah, ngomongin pandemi juga nih, selain masker, kalau tahun kemarin itu diwajibkan juga untuk melampirkan surat PCR atau swab antigen. Nah, cuman kalau di tahun sekarang nih ini bisa jadi pakai, bisa jadi enggak sih teman-teman, karena kan teman-teman juga udah mulai vaksin ya. Jadi kemungkinan besar si swab antigen ini atau surat PCR ini bisa diganti dengan sertifikat vaksin teman-teman ya. Jadi kalau yang belum vaksin, ayo cepetan vaksin dulu ya biar dapat sertifikatnya, biar teman-teman itu bisa ikutan UTBK di hari H, oke? Oh ya, satu hal yang penting juga nih ya, ngomongin tentang kesehatan nih di kondisi pandemi. Jangan sampai sakit ya kalian ya, karena kalau misalkan sakit itu waktu untuk ujiannya nggak bisa kalian ubah, nggak bisa diundur, nggak bisa ditunda. Jadi kalau misalkan kalian sakit gitu ya buruk-buruknya gitu kena COVID misalnya, itu nggak bisa dapat keringanan apapun. Jadi teman-teman udah langsung ya diskualifikasi, nggak ikutan UTBK. Makanya harus jaga kesehatan, oke? Sampai hari H ujian. Nah, itu dia tentang kesehatan ya teman-teman ya. Sekarang syarat yang kedua nih yang mesti nggak boleh ketinggalan di hari H adalah kartu tanda pengenal. Ini untuk menghindari kecurangan di UTBK ya, karena takutnya nih misalnya pas UTBK yang datang ternyata bukan kalian gitu, tapi pakai nama kalian, itu kan agak mencurigakan gitu ya. Jadi buat menghindari hal-hal yang seperti itu, jangan lupa bawa kartu tanda pengenal. Kartu tanda pengenalnya ini apa kak? Satu, bisa teman-teman pakai KTP kalau yang udah punya KTP ya. Tapi kalau yang belum punya KTP bisa diganti, misalnya udah punya SIM, boleh tuh. Atau SIM juga nggak punya kak, boleh pakai kartu keluarga. Tapi ini fotokopiannya aja ya, nggak usah yang asli gitu. Masa nanti bawa kakak yang asli, takutnya nanti hilang dan lain sebagainya. Jadi bawa aja yang fotokopiannya gitu, di fotokopi dulu aja. Nah, ini kartu tanda pengenalnya kalau ada yang asli boleh dibawa. Kalau misalkan ada fotokopiannya juga dibawa aja, takutnya nanti diminta gitu kan fotokopiannya. Jadi dipersiapkan aja ya. Intinya teman-teman harus ada kartu tanda pengenal. Oh, kalau misalkan nggak ada yang tadi nih ya, bisa juga pakai kartu pelajar. Kan biasanya dari sekolah ada kartu pelajar kan. Nah, itu juga bisa ya teman-teman ya. Intinya ini buat melihat ini tuh bener nggak sih kamu gitu ya. Kan kalau kartu tanda pengenal ada fotonya ya. Kalau fotonya beda gimana kak? Ya nggak apa-apa, yang penting kan di situ ada tanda yang lain kan, ada informasi yang lain ya, nama kalian. Terus kalau misalnya di KTP kan ada NIK dan lain sebagainya kan. Kalau di kartu pelajar ada asal sekolah dan lain-lain ya kan. Jadi nggak akan ketukar lah ya, meskipun fotonya mungkin ada perbedaan. Oke? Jadi yang kedua itu kartu tanda pengenal. Next, yang ketiga nih teman-teman. Tadi udah dari segi kesehatan, terus juga dari segi kartu pengenal. Yang ketiga ini dari segi sekolah nih ya. Ada beberapa surat yang mesti teman-teman persiapkan dari sekolah. Yang pertama, buat lulusan tahun 2020 dan 2021 itu harus melampirkan ijazah yang sudah dilegalisir. Tapi ini juga fotokopiannya aja ya, nggak usah bawa yang asli, oke? Nah, buat teman-teman yang udah ada ijazah, jadi ijazahnya itu harus udah dipastikan dilegalisir ya. Udah ada cap 3 jarinya, udah ada stempel sekolah kalau misalkan dibutuhkan, dan ada tanda tangan kepala sekolah yang pasti ya. Jadi itu harus udah lengkap untuk ijazahnya.
Kalau misalnya yang belum ada ijazah gimana Kak, yang lulusan tahun sekarang nih? Nah, buat lulusan tahun 2022 bisa diganti sama SKL, surat keterangan lulus. Ini pengganti ijazah lah ya, atau namanya ijazah sementara. Ini bisa diminta ke TU sekolah ya teman-teman ya. Nanti isinya tuh harus ada nama kalian, ada NISN kalian, ada NPSN sekolah, dan ditandatangan sama kepala sekolah. Pastinya pakai stempel juga gitu ya. Ini pasti bisa dikeluarkan kok sama sekolah ya sebelum adanya ijazah. Jadi diminta aja dari sekarang. Kalaupun nggak bisa SKL, misalnya SKL-nya masih lama banget nih Kak gitu ya, keburu UTBK nanti, boleh pakai surat keterangan aktif siswa kelas 12. Itu juga sama dari TU sekolah ya. Tapi usahakan dulu dapat SKL ya teman-teman ya. Kalau SKL-nya nggak bisa, baru boleh deh surat keterangan kelas 12 aktif gitu ya. Intinya semua ini harus dikeluarkan dari sekolah, harus ada tanda tangan kepala sekolahnya juga. Dan setahu aku ini harus ada foto terbarunya sih ya, supaya kelihatan gitu kalau misalkan teman-teman ini yang emang mau ujian di hari H itu gitu ya. Jadi fotonya harus pakai foto yang terbaru, atau boleh pakai foto dari sekolah, biasanya udah ada kan ya foto ijazah. Oke? Nah, jadi ini penting banget ya surat-surat dari sekolah supaya teman-teman itu bisa ikut UTBK. Karena ada juga nih ya kasusnya teman-teman yang lupa bawa surat-surat ini dan lupa bawa tanda pengenal tadi, itu disuruh pulang lagi, nggak bisa ikutan UTBK-nya. Jadi sedih ya kalau misalkan kayak gitu. Ini kan hal-hal sepele, makanya harus dipersiapkan dari sekarang. Oke? Nah, yang terakhir, nah ini baru deh kita melampirkan kartu peserta UTBK SBMPTN. Teman-teman waktu udah daftar pasti ada suruhan download kartu peserta kan? Udah di-download kan kartu pesertanya? Nah, kalau udah di-download tinggal kalian print, tinggal kalian cetak. Ukurannya sebenarnya bebas sih, ukuran berapa aja, tapi baiknya itu ukuran HVS gitu ya, atau A4 ya, supaya gede, supaya kelihatan jelas gitu ya. Terus harus berwarna ya, kalau hitam putih takutnya ada yang nggak jelas fotonya nanti. Jadi berwarna di HVS atau A4. Terus usahakan foto nama kalian, QR code-nya itu kelihatan jelas. Jadi nanti pas diperiksa sama pengawas ujian itu, oh bener nih, ini kamu fotonya sama, terus ini namanya juga sama kayak di kartu pengenal dan lain sebagainya. Jadi gampang untuk dicek, oke? Dan pastinya itu harus ada nomor pendaftaran kalian. Kalau teman-teman yang pendaftar KIP, disitunya juga harus tertera ada pendaftar KIP. Gitulah ya pokoknya ya. Ini tinggal teman-teman langsung cetak aja dari file yang udah di-download di akun SBMPTN. Jadi ini dia 4 hal yang mesti teman-teman bawa dan nggak boleh kelupaan di hari H ujian. Nah, sekarang kita ngomongin kalau misalkan hari H ujian kita pakai apa sih Kak pakaiannya? Bingung kan ya? Teman-teman nggak usah aneh-aneh ya. Pakaiannya itu selayaknya teman-teman mau ujian aja. Jadi pakaiannya itu formal, nggak harus seragam, bebas boleh ya, tapi formal. Misalnya pakai kemeja ya. Kalau teman-teman yang laki-laki dan juga perempuan yang non hijab itu pastikan pakai kemeja. Kemeja formal ya, jangan pakai baju. Kalau misalnya bajunya baju kaos tapi ada kerahnya, usahakan jangan sih, usahakan kemeja aja ya. Kan banyak tuh ya model-model kemeja yang formal gitu kan. Pakai kemeja, bawahnya jangan pakai yang celana ketat-ketat gitu ya, pakai aja celana bahan gitu ya. Setahu aku sih nggak boleh pakai jeans, tapi ya ini belum ada informasi terbaru ya. Usahakanlah jangan pakai jeans, pakai celana bahan aja ya. Teman-teman yang perempuan juga kalau mau pakai roknya rok bahan, jangan rok yang jeans juga gitu ya. Oke, terus jangan pakai sendal capit swallow gitu, jangan ya. Pakai sendal yang ya kalau bisa sih sepatu sendal gitu ya. Kalau misalkan bisa pakai sepatu aja gitu. Jangan yang sampai kelihatan kayak mau main gitu ya. Karena kan teman-teman mau ujian. Jadi ya otomatis bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik lah ya. Oke, nah kurang lebih kayak gitu pakaiannya. Jadi anggaplah teman-teman tuh kayak mau, istilahnya kayak mau kuliah, tapi kuliahnya tuh kuliah yang bener-bener formal gitu ya. Nah itu pakaian buat hari H ujian di UTBK. Dan yang paling penting, ini kadang suka ketinggalan ya, penampilan teman-teman itu harus sesuai dengan foto LTMPT-nya. Misalnya nih, kalau yang perempuan ya, waktu di foto LTMPT-nya udah berhijab gitu ya, berarti nanti UTBK-nya itu berhijab juga gitu ya. Atau kalau misalnya di LTMPT-nya itu fotonya ada perubahan di rambutnya misalnya, nah berarti disesuaikan aja rambutnya. Kalau misalkan kalau kacamata itu boleh, kacamata yang kayak begini gitu ya, yang bening itu nggak apa-apa, karena itu masih bisa kelihatan kan, mukanya nggak akan terlalu jauh beda gitu kalau misalkan pakai kacamata kayak gini ya. Jadi ya seperti itu, diusahakan disamakan aja ya, soalnya nanti takutnya ditanya, ini bener nggak nih orangnya, ternyata beda sama foto di LTMPT, kan bingung ya. Oke, jadi disesuaikan aja ya teman-temannya untuk foto LTMPT dan penampilan kalian di hari H.
Nah jadi gitu ya teman-teman ya, itu hal-hal yang mesti kalian perhatiin ya, yang harus kalian bawa. Dan tadi barang-barangnya juga ada beberapa yang harus dipersiapkan. Kalau barang-barang lain kayak alat tulis gimana Kak? Alat tulis boleh teman-teman bawa, tapi setahu aku nanti nggak boleh pakai tempat pensil ya. Jadi teman-teman cuma bawanya kayak mungkin ada pulpennya dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya disiapin aja, tapi nanti nggak bisa pakai tempat pensil biasanya untuk masuk. Terus kalau misalkan mau bawa tisu boleh, atau mau bawa obat-obatan pribadi misalnya takut ada hal yang darurat boleh juga ya. Terus kalau misalnya kalian mau bawa makanan atau minuman gitu ya di hari H boleh, tapi pas jam ujiannya itu nggak bisa dimakan ya atau diminum gitu ya. Jadi sebelum ujian lah, kalau misalnya mau sarapan gitu ya, yang kebagian jam pagi itu kan, atau siang mau makan dulu, mau minum dulu, nah boleh itu ya. Tapi pas udah masuk ke ruang ujian biasanya itu udah nggak boleh makan dan minum. Terus satu hal lagi nih ya, yang mungkin teman-teman kelewat, di kartu peserta itu ada tulisan teman-teman itu harus datang H-1 jam ya, maksudnya 1 jam sebelum tes. Kan di situ kalau misalkan yang pagi tuh 6.45 ya kalau nggak salah ya. Terus yang siangnya itu 12.30. Nah itu 1 jam sebelumnya tuh udah harus hadir di tempat. Kak kalau misalnya aku nggak tahu nih ruangannya di mana, pusat UTBK-nya tuh di mana? Ya berarti teman-teman harus ngecek dulu dong ya, place-nya atau tempatnya, lokasinya H-1 kemarinnya gitu ya. Teman-teman harus cari tahu dulu ini ruangannya yang mana sih. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pusat UTBK-nya itu jauh atau mungkin belum pernah ke pusat UTBK itu, 1 hari sebelumnya teman-teman datang ke sana ngeliat ruangannya kira-kira di sebelah mana. Jadi nanti pas besok hari H ujiannya udah langsung hafal tuh. Oh kesini jalannya gitu ya. Jadi nggak akan terlambat untuk hari H ujiannya. Oke? Jadi penuh persiapan ya teman-teman UTBK-nya. Jangan sampai nanti teman-teman itu telat karena kurang persiapan, terus akhirnya buyar pikirannya dan nanti UTBK-nya jadi kurang lancar. Oke, jadi semuanya harus dipersiapkan ya. So itu aja video untuk kali ini, semoga bermanfaat and good luck buat SBMPTN 2022-nya. Itu aja untuk video kali ini and see you in the next video. Dah.